Pertama, perkenalkan, saya Matius. Saya asalnya dari Sumba, dan sekarang saya kuliah di UPH ambil jurusan Pendidikan Agama Kristen. Gitu. Oke, selanjutnya juga ada 3 teman saya yang jadi host. Silakan satu-satu perkenalkan, ada Kak Aman, Kak Alfri, dan Deo. Silakan nih, Kak Aman dulu. Ya, salam kenal semua teman-teman. Nama saya Aman. Nama lengkap saya Sulaiman Hasan, tapi kalian bisa panggil saya Aman. Saya domisilinya Jakarta. Saya baru saja menyelesaikan studi di bidang teologi dan sekarang lagi mengumpulkan panggilan ke RMC. Nah, saya share dikit kenapa saya mau ikut DIOS gitu ya. Karena di seminar belakangan ini di masa COVID saya banyak dengar banyak keluarga-keluarga yang berantakan, bahkan keluarga yang berantakan ini keluarga Kristen gitu ya, bahkan ada hamba Tuhan gitu ya, keluarga hamba Tuhan yang berantakan. Dalam artian itu membuat saya berpikir teman-teman, loh ternyata ketika kita mencari pasangan yang mengejar impian pasangan yang Kristen pun ternyata nggak jadi jaminan ya, bahkan ketika dia seorang misalnya hamba Tuhan. Nah itu yang membuat saya termotivasi ikut dia semua. Silakan dilanjutkan Alfriana. Hai semua, selamat sore. Ya, saya juga salah satu host. Ya, nama saya Alfriana Petrus. Bisa dipanggil cukup Al saja. Ya, saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya satu-satunya host dari daerah Timur Indonesia. Ya, saya bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah Kota Kendari. Saya rasa cukup, silahkan lanjut ke host selanjutnya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi saya host terakhir. Mungkin anak bungsu juga di antara 3 host yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Deo Morianovina, bisa dipanggil Deo. Saat ini saya berdomisili di Serang, Banten. Saya juga berkuliah di UPH, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, nggak cuma ada kita nih, ya nggak mungkin dong cuma ada hostnya, nggak ada pembicara ya kan, nggak jadi seminar ntar. Nah, kita punya 2 pembicara atau 2 narasumber yang nggak kalah keren, nggak kalah kece dari host-hostnya, bahkan jauh lebih kece nih kelihatannya. Langsung aja kita sambut 2 host kita, Ko Kuifa sama Cinana. Yeay. Jadi gini nih kok, ini kan temanya hari ini mengejar impian. Kalau saya waktu kecil ditanya impian kamu mau jadi apa? Mau jadi astronot gitu ya, saya jawabnya ya. Nah hebat. Kalau hari ini sebenarnya Koko sama Cici mau ngomongin apa sih mengejar impian ini nih? Boleh nggak kalau share kok, Cici? Nah, jadi berbicara tentang impian. Nah, ini boleh dicatat ya, teman-teman yang saya kasihi, pemuda. Pada dasarnya di masa pemuda itu usianya sangat pendek, oke? Jadi dia itu usia pemuda 18 sampai 25, itu dikategorikan pemuda. Berarti hanya sekitar 7 tahun, begitu, oke? Nah, sebelumnya itu remaja, yaitu 12 sampai 17. Nah, di bawah 12 itu ada pra-remaja, sekitar umur 8, 9, begitu. Sampai umur 11. Nah, secara fokus kita mau masuk ya ke masa pemuda ini. Nah, di masa pemuda kita sudah mengembangkan satu kemampuan berpikir abstraksi. Nah, kemampuan berpikir abstrak ini sudah kita miliki sejak kita itu remaja. Nah, remaja itu bisa berpikir abstrak, artinya sesuatu yang tidak ada di depan kita, oke, itu kita bisa bayangkan. Paham ya? Itu berpikir abstrak. Lawannya itu berpikir konkret. Nah, kalau konkret, makanya kenapa guru sekolah minggu harus mengajar itu pakai benda-benda kepada anak-anak. Bisa paham ya? Karena kalau kalian bilang ke anak-anak, membelah Laut Merah, anak bengong gitu. Dia belum bisa nyampe. Oke? Sehingga perlu gaya, perlu ada gambar atau benda supaya anak-anak itu bisa membayangkan dan mendapatkan.
Nah, tapi kalau udah memasuki remaja usia 12 itu abstraksi artinya kita bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di depan kita. Begitu, itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa membayangkan jauh ke depan. Ya, sekarang kalian bisa membayangkan. Misalnya kalian ini umur 20. Kalian bisa bayangkan loh, 25 nanti aku ada di mana ya? Coba aja berkelana dengan pikiran tersebut. Itu bisa, dan kalian sanggup. Nah, masalahnya waktu kalian sedang berkelana dengan pikiran tersebut ya, adakah Tuhan di sana? Nah, ini saya mau pertanyakan. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena saya sadar sekali sampai hari ini, sampai detik ini bahwa adakah Tuhan di sana? Di dalam perkelanaan, di dalam pengembaraan pikiran saya. Untuk sejauh-jauhnya, seluas-luasnya saya boleh berpikir tentang berbagai impian, ya kan? Berbagai impian saya. Nah, siapa yang mewujudkannya? Siapa, nak? Tuhan. Sendiri dong. Tuhan. Oh, Tuhan. Ya Tuhan atuh. Nah, Tuhan tapi pasti dengan diri kita. Ya, jadi ada sesuatu yang integrate. Ya, jadi betul dua-duanya Tuhan dan diri kita. Iya. Ya, jadi ada Tuhan dan diri kita ya. Nah, di dalam masa selama 7 tahun itu yang singkat, oke, segala sesuatu bisa terjadi. Saudara pasti tahu, di situ saudara sedang mau masuk ke kuliah, betul ya? Nah, ini berdampak kalau sampai salah ambil jurusan, oke? Nah, itu biasanya banyak kejadian tuh. Kalau salah jurusan, nanti hidupnya rada-rada sengsara, begitu kan? Nah, kemudian di situ juga kalian jatuh cinta, ya. Kalian kejatuhan cinta, di mana cinta itu memang rada-rada menyakitkan. Kalau ketemu itu rasanya bahagia, kalau terpisah rasanya menyedihkan. Jadi horor banget ya. Ketemu senang, kepisah sedih gitu. Senang, sedih, senang, sedih. Repot ya. Makanya kejatuhan cinta itu ya gimana ya, rada-rada gimana gitu. Asik-asik gemes. Nah, jadi di masa pemuda ini berbicara impian ada 2 hal yang harus Tuhan itu terlibat. Oke? Yang pertama pasti soal pasangan hidup. Jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Karena jikalau salah, kami ini sudah menangani banyak sekali pasutri, tidak mengundang Tuhan terlibat. Nah, menikah dengan orang yang salah, lalu gimana? Ya udah, air mata segentong ya. Sebelum segantong mungkin sebotol aqua, habis itu segalon. Nah, pokoknya air mata setiap hari. Hidup jadi lesu, hidup jadi tiada harapan, tiada arah. Nah, ini akibatnya nanti jatuh ke anak-anak kalau anak-anak sudah hadir. Anak-anak menjadi kurang tersenyum, banyak sekali persoalan yang diciptakan oleh orang tua yang dulu saat masih muda dia salah di dalam mengambil keputusan. Ini hal pertama ya yang kita akan coba bahas pada hari ini. Nah, di dalam diskusi kami dengan para host, ini nggak tahu teman-teman pada setuju nggak? Coba kita mau tanya, itu yang kedua ini, kita itu sebenarnya bergumul tentang impian itu tentang pekerjaan. Nah, yang kami sedang mau diskusikan adalah tentang apakah nanti di Dios 3, ya, kalau bulan depan, kalau Tuhan izinkan ada, apakah itu mengejar impian 2? Nah, jadi mengejar impian 2 itu artinya kita bicara betul-betul soal pekerjaan. Ya, karena saya tidak mau kalian ini hari ini sudah hadir di sini, ternyata salah bekerja. Apa itu salah bekerja? Artinya kalian bekerja hanya menggunakan kemampuan pikir. Kalau kalian pintar, pasti sukses. Tak jamin sudah. Ya, kalian bisa mencapai posisi tertinggi yang disediakan oleh dunia. Nah, tetapi untuk bekerja tidak hanya menggunakan kemampuan pikir, tetapi passion. Nah, passion inilah suatu gairah terhadap pekerjaan yang membuat kalian tuh akan menang di atas orang lain. Kalian bisa menjadi trendsetter. Kenapa? Begitu bangun tidur, kalian sudah pikirkan dengan mendalam tentang pekerjaan tersebut. Jikalau itu di fashion, bisa leading fashion. Jikalau kalian itu seorang hamba Tuhan, kalian bisa leading di dalam berbagai hal dari pergerakan dalam pelayanan. Jikalau kalian pengusaha manufaktur, kalian bisa leading di dalam menciptakan satu barang yang dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Nah, jadi kalau ada passion, oke,
Saya yakin itu juga something yang segalanya loh. Ada passion, ada calling, dan kedua ini bertemu menciptakan profit. Itu surely yang kita harus dapatkan. Nah, pertanyaannya, dalam seluruh petualangan kita berpikir abstrak ini, itu betul nggak sesuatu yang subjektif diri kita dan kemudian Tuhan menghendaki? Atau itu hanya mimpi-mimpi indah di siang bolong? Atau teman-teman mimpi kita di waktu malam? Sehingga waktu bangun tidur kita ketawa-ketawa. Seneng banget ya memimpinya ya gitu ya. Apa mau sering-sering begitu hidup? Aduh capek deh, pasti deh capek deh ya. Artinya kalau berani bermimpi, berani tidak mewujudkannya. Dan bagaimana mewujudkannya? Saya percaya Tuhan lah yang maha mewujudkan segala sesuatu. Gitu man kira-kira.